Perkenalkan, nama saya Ipamang Aditya Saputra, NPM 22741015. Di sini saya akan membuat video pemaparan materi untuk menyelesaikan tugas pakai pengganti animal welfare. Yaitu materi yang pertama adalah animal welfare pada kegiatan pemberian pakan ternak. Yaitu saya akan menjelaskan materinya. Kesejahteraan ternak sangat terkait dengan pakan. Yang pertama, nutrisi yang memadai. Penting bagi hewan untuk menerima pakan yang mengandung nutrisi yang memadai sesuai dengan kebutuhan spesies dan tahap pertumbuhan mereka. Kekurangan nutrisi atau kekurangan energi dalam pakan dapat menyebabkan pertumbuhan yang lambat, penurunan produksi, dan masalah kesehatan. Yang kedua, kualitas pakan. Kualitas pakan yang buruk dapat menyebabkan masalah kesehatan hewan seperti gangguan pencernaan, kekurangan nutrisi, atau keracunan pakan. Pakan yang terkontaminasi dengan bahan kimia atau mikroba berbahaya dapat berdampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan hewan. Yang ketiga, akses terhadap pakan. Hewan harus memiliki akses yang cukup terhadap pakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketersediaan pakan yang tidak mencukupi dapat menyebabkan kelaparan, penurunan berat badan, dan kelemahan fisik. Selain itu, hewan yang bersaing secara agresif untuk mendapatkan pakan karena terbatasnya sumber daya juga dapat mengalami stres dan cedera. Lalu, materi yang berikutnya, kemungkinan atau yang keempat, kemungkinan tindakan pemeliharaan. Cara pemberian pakan juga dapat mempengaruhi kesehatan hewan. Misalnya, penggunaan teknologi atau peralatan yang tidak sesuai dapat menyebabkan cedera atau ketidaknyamanan saat makan. Selanjutnya, frekuensi dan jadwal pemberian pakan yang konsisten juga penting untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan hewan. Lalu yang kelima, aspek kesejahteraan psikologis. Beberapa hewan memiliki kebutuhan alami untuk melakukan aktivitas mencari makanan atau mengunyah. Ketidakmampuan untuk melakukan perilaku ini karena keterbatasan pakan atau lingkungan dapat menyebabkan stres dan ketidaknyamanan psikologis. Pengelolaan pakan dengan baik termasuk pemilihan, penyimpanan, dan pemberian yang tepat adalah bagian integral dari memastikan kesehatan ternak yang optimal. Hal ini melibatkan pemahaman yang baik tentang kebutuhan nutrisi dan perilaku alami hewan, serta implementasi praktik manajemen peternakan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu saya lanjutkan untuk pemaparan materinya. Yang pertama, standar pemberian pakan pada penggemukan sapi potong, yaitu ternak yang sedang tumbuh mengonsumsi bahan kering 3% dari produksi berat badan setiap harinya. Selanjutnya, hewan diberi makan setiap hari dan 2 kali setiap hari. Yang ketiga, sumber bahan pakan lokal bisa dikombinasikan dengan sumber pakan impor. Selanjutnya, ransum atau konsentrat biasanya mencakupi biji-bijian, jerami, silase, molase, dan suplemen mineral dan vitamin. Lalu yang keempat, berikan waktu bagi ternak untuk beradaptasi dengan pakan dengan sumber energi dan tinggi protein menggunakan pola makan yang bertingkat. Yang terakhir, lemak yang diperoleh dari rumah potong hewan adalah biasa digunakan sebagai bahan pakan. Selanjutnya adalah ilegal untuk memberikan makan ternak dengan ransum tambahan atau produk yang dihasilkan termasuk daging dan tepung tulang yang berasal dari vertebrata termasuk ikan dan burung dalam keadaan apapun. Lalu semua makanan harus bergizi seimbang untuk menyediakan tingkat protein yang tepat, nutrisi dan energi lainnya, dan palatable. Yang terakhir, semua ternak harus mempunyai akses terhadap pakan segar setiap hari, dan pakan apapun yang basi atau rusak harus dikeluarkan dari bak, terutama pada kondisi atau cuaca basah. Lalu materi yang berikutnya, jika pakannya terbatas, lebih baik mengurangi jatah harian daripada untuk menahan pemberian pakan pada beberapa hari untuk menghemat persediaan. Setiap perubahan pola makan harus dilakukan secara bertahap untuk minimalkannya gangguan pencernaan. Hewan yang kondisinya baik, skor tubuh 5-6, bisa lebih banyak rentan terhadap kerusakan metabolisme mendadak dengan pengurangan pakan secara tiba-tiba. Lalu jika sumber pakan terbatas, maka bisa menggunakan bahan tanaman atau limbah tanaman yang tidak bisa biasa sebagai pakan ternak. Namun ada risiko bahan tersebut mengandung residu kimia atau beracun tanaman. Pemeriksaan yang cermat harus dilakukan jika menggunakan produk sampingan tanaman atau limbah tanaman.
misalnya sampah kapas, limbah pengolahan, makanan manusia, sedang dipertimbangkan. Pekerja harus memonitor secara ketat konsumsi pakan di seluruh kandang ternak masing-masing hari, terutama setelahnya. Lalu di sini ada masalah kebutuhan minimal yang harus dipenuhi dan tindakan yang disarankan. Yang pertama, pembatasan pakan. Kebutuhannya minimal dimakan setiap hari walaupun jumlahnya berkurang. Maksimal 48 jam penghentian pemberian pakan atau puasa. Tindakan yang disarankan, perubahan pemberian pakan dilakukan dalam langkah bertahap. Perhatikan hewan gemuk, kurangi pakan singkat secara lebih bertahap. Eutanase siapapun yang kurus, BCS 1 dan atau yang sakit. Yang kedua, keterbatasan air minum. Kebutuhan yang minimal harus dipenuhi terus menerus, terutama pada cuaca panas, 35-80 liter per hari. Maksimum 24 jam dari air jika tidak segera cari pilihan yang tersedia. Kebutuhan garam maksimum 5000 mg per liter. Tindakan yang disarankan, perhatikan tanda dehidrasi dan rehidrasi sesegera mungkin. Yang selanjutnya adalah standar pemberian pakan pada sapi perah. Anak sapi dapat diberi susu pengganti setelah menerima kolostrum 24 jam. Mereka mungkin disapi dari susu ke pakan kering pada usia 4-6 minggu asalkan mereka mengkonsumsi sekitar 0-75 gram ranting starter protein tinggi per hari. Anak sapi yang lemah dan tidak mampu makan harus disuntik mati. Sapi perah minum sekitar 10 kali sehari biasanya setelah diberi makan. Sapi yang menyusui akan minum sekitar 85-95 liter per hari dan sapi kering sekitar 40-50 liter sehari. Namun jumlahnya bervariasi sangat tergantung pada suhu lingkungan, pola makan dan keadaan psikologis. Lalu masalah kekurangan pakan. Kebutuhan minimal yang harus dipenuhi, memberi makan setiap hari lebih disukai, maksimal 24 jam penghentian pakan. Tindakan yang disarankan, jika mungkin beri pakan yang sesuai dengan kondisi sapi dilakukan secara bertahap. Lalu keterbatasan air minum. Kebutuhan minimal yang harus dipenuhi terus menerus, terutama pada cuaca panas, 85-95 liter per hari. Maksimum jika 12 jam jika tidak cari alternatif lainnya. Kebutuhan garam maksimum 3000 mg per liter. Tindakan yang disarankan, perhatikan tanda dehidrasi dan dehidrasi segera mungkin. Gangguan pemerahan. 2 kali sehari memerah susu. Sapi yang dengan langsung rendah atau mungkin sapi yang produksi lebih rendah diperah sekali sehari. Lalu lanjutkan dengan produk susu, biasa prosedur sejauh mungkin. Selanjutnya, keringkan sapi yang produksinya lebih buruk. Baiklah, selanjutnya adalah pemeliharaan sapi atau pedet. Pada usia 0-4 minggu, sapi sudah dapat menghasilkan konsentrat anti sebanyak 20% protein kasar dan juga beberapa jerami atau padang rumput untuk membantu perkembangan saluran pencernaan. Anak sapi akan mulai makan pada setelahnya 3 minggu dan dapat disapi pada 5-6 minggu. Masalah kurang pakan. Kebutuhan minimal yang harus dipenuhi 0-4 minggu. Beri pakan setiap jam 10 jam menggunakan pengganti susu seimbang, maksimal 12 jam dari umpan. 5 minggu ke atas jerami berkualitas tinggi, pelet biji-bijian yang dijatuhkan dalam maksimum 12 jam libur makan. Tindakan yang disarankan, jika memungkinkan beri makan yang sesuai dengan kondisi sapi dilakukan secara bertahap. Keterbatasan air minum 5-10 liter per hari, maksimum 12 jam dari air jika tidak yang lain tersedia. Perhatikan dengan dehidrasi dan rehidrasi sesegera mungkin. Lalu pemeliharaan domba. Sebagai panduan dasar, rata-rata konsumsi air harian adalah 4 liter per ekor. Ini akan bervariasi secara signifikan bergantung pada berat badan hewan dan lingkungan suhu. Saat cuaca panas, asupan air bisa meningkat hingga 10 liter per hari. Nah, di sini masalahnya adalah kekurangan pakan. Kebutuhan yang minimal yang harus dipenuhi yaitu maksimal 24 jam penghentian pakan. Kebutuhan pakan 3% bobot hidup per hari. Implementasi bertahap pengenalan biji-bijian.
Lalu tindakan yang disarankan jika membutuhkan memberi pakan yang sesuai dengan kondisi sapi yang dilakukan secara bertahap. Perbatasan air minum. Untuk minimal yang harus dipenuhi maksimum 12 jam dari air, tapi sebaiknya pasokan berkelanjutan rata-rata 4 liter per hari menyusui 10 liter per hari. Lingkungan dan laktasi satu saat mempengaruhi permintaan kebutuhan garam maksimal 5.000 mg per liter. Silakan yang disarankan pastikan dari tanda dehidrasi segera mungkin. Baiklah, untuk materi yang terakhir adalah ayam petelur. Pakan dan minum yang baik. Pakan. Yang pertama adalah semua ayam petelur layar harus mendapatkan pakan dan nutrisi dengan kualitas protein, gizi dan jumlah yang cukup setiap hari untuk memenuhi kebutuhan fisiologi kesehatan serta menjaga tubuh dari gangguan metabolik atau nutrisi. Jika terjadi perubahan pakan yang diberikan tidak boleh mempengaruhi pertumbuhan produksi dan perilaku layar. Ketika setiap pakan mendapatkan akses pakan yang cukup sesuai dengan kepadatan kandang tanpa ada persaingan yang tidak semestinya dalam kesehatan mendapatkan pakan. Membuat layar yang tidak dapat mengakses pakan yang dapat harus dikeluarkan selama pemeriksaan harian dan dipelihara terpisah atau dibunuh. Stamping out yang memperhatikan aspek kesehatan hewan. Penjelasan ukuran butiran pakan yang diberikan sesuai dengan bobot ayam petelur. Pemantauan tingkat pertumbuhan populasi secara teratur misalnya dengan melakukan pengambilan sampling setiap kandang dan kelompok umur secara teratur. Lalu segera melakukan tindakan koreksi pada apabila terjadi penurunan bobot badan rata-rata. Segera melakukan pemeriksaan nutrisi pakan apabila ayam menunjukkan perubahan produksi perilaku negatif seperti mematuhi bulu, faktor fasting dan bukan cenderung kanibalisme. Minum, yaitu setiap layar mendapatkan akses minum secara adelibitum yang diberikan diuji secara berkala agar dapat ditimbulkan gangguan kesehatan. Nomor 2, ayam yang ditemukan pada pemeriksaan harian tidak dapat mengakses air minum dengan cukup dipelihara terpisah atau segera dipotong, dibunuh dengan memperhatikan aspek kesehatan hewan. Nomor 3, tersedia prosedur operasional buku POB peternakan farm dalam penggunaan peralatan air minum seperti bel, nipple atau cup. Penjelasan yang terakhir adalah standar penyimpanan air harus menyimpan cadangan air dipastikan cukup minimal untuk kebutuhan dalam 24 jam, memantau air dan persediaan serta segera memperbaikinya apabila terjadi kendala. Yang selanjutnya memperlihatkan kualitas air minum secara rutin terhadap kandungan fisik, kimia dan mikrobiologi, memastikan tidak ada kompetisi antara individu yang mendapatkan akses air minum, menempatkan perangkat air minum pada titik-titik yang mudah diakses sesuai dengan jumlah dan bobot badan ayam. Tersedia pengaturan normatif pemberian air jika sistem pasokan terjadi kerusakan dan memastikan setiap ayam mendapatkan air yang cukup setiap harinya. Lalu yang terakhir adalah dilakukan pemberian terhadap sarana dan prasarana yang digunakan untuk mencegah akumulasi materi berbahaya seperti kimia, fisik, dan mikrobiologi. Sekian tugas untuk memenuhi paket pengganti saya. Terima kasih.